فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Kita akan bahas teman-teman sekalian sebuah peristiwa yang diabadikan oleh Al-Quran, ya, yaitu surat Al-Isra, ya, peristiwa Al-Isra dan Mi'raj, ya. Nah, bagaimana peristiwa ini terjadi? Ada yang mengatakan bahwa di antara hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj ini, dia merupakan tasliyatun lin Nabi, semacam hiburan bagi baginda Rasul SAW dengan wafatnya dua orang yang sangat beliau cintai, yaitu Abu Talib dan istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang waktu terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang hari ini biasanya kita kenal di tanggal 27 Rajab, ya. Bahkan Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan tidak ada dalil satupun, kata beliau, yang tegas menyatakan terjadinya Isra dan Mi'raj pada bulan tertentu, ya, atau 10 hari tertentu, atau ditegaskan pada tanggal tertentu. Bahkan sebenarnya, kata beliau, para ulama berselisih pendapat mengenai hal ini. Tidak ada yang bisa menegaskan kapan waktunya terjadi. Adapun tanggal 27 Rajab hanyalah salah satu pendapat yang sebenarnya tidak seluruhnya ulama sepakat tentang kepastiannya. Namun para ulama sepakat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi sebelum hijrah. Jadi bukan setelah hijrah, antara 3 sampai 5 tahun qabla al-hijrah, sebelum hijrah ke Madinah al-Munawwarah. Nah, apa hikmahnya teman sekalian? Bahwa kita tidak dianjurkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala menutup peluang mengkeramatkan tanggal tertentu. Nah, karena itu kalaupun hari ini ada di antara kita yang memanfaatkan momentum 27 Rajab itu, lalu kemudian melaksanakan, ya, acara peringatan atau hal-hal lainnya, gitu kan. Pertama, ini memang tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat, ya, maka itu tergolong al-urf atau kebiasaan saja, yang mungkin ada hikmah. Tapi yang pasti, ya, kita tidak boleh mengkeramatkan tanggalnya. Jadi tidak ada anjuran tertentu, ya, untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah tertentu, ya, bersifat ibadah-ibadah umum saja, ya. Kemudian kita bahas peristiwanya. Jadi sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci zat Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya, ya, pada satu malam laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari sini kita dapat penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram, para ulama sepakat al masjidil haram di Makkah, ilal masjidil aqsa, ke al masjid al aqsa. Ya, di manakah al masjid al aqsa tersebut, ya? Benarkah al masjid al aqsa di Palestina? Ini pertanyaan yang mungkin ada di tengah kita, ya. Yang dimaksud dengan Al-Masjid Al-Aqsa adalah kawasan yang berada di Palestina, ya, di kota Al-Quds atau Yerusalem hari ini, ya. Dalilnya apa? Dalilnya ketika baginda Rasul hijrah ke Madinah dan kemudian dilaksanakan telah sholat berjamaah, dibangunlah Masjid An-Nabawi, ya, dan seterusnya, ya. Kiblat kaum muslimin waktu itu adalah ke Al-Aqsa. Dan kita lihat bukti sejarah hari ini bagaimana Masjid An-Nabawi itu
kiblat pertamanya ke arah utara, ke arah Al-Aqsa yang kita kenal hari ini di Palestina. Artinya ya, kalau Al-Aqsa bukan yang dimaksud di Palestina, maka ngapain Nabi menghadapkan kiblatnya ke situ sebelum kemudian dipindahkan kiblatnya ke Masjid Al-Haram sebagaimana kita laksanakan hari ini. Nah, ini sebagai dalil teman-teman sekalian bahwa Al-Masjid Al-Aqsa dimaksud adalah Al-Masjid Al-Aqsa di Palestina, sebuah kawasan yang terletak di kota Al-Quds yang kita pahami hari ini. Dan ini juga memberikan isyarat kepada kita tentang pentingnya ya, kita peduli ya, dengan Al-Aqsa yang hari ini dijajah oleh Zionis Yahudi ya, dan menguasai daerah tersebut. Di antara target kita adalah membebaskan Al-Aqsa ya, mengembalikan Al-Aqsa ke dalam pangkuan kaum muslimin. Dan ini bukan mustahil. Ya, dulu di masa Umar bin Khattab, di mana sebelumnya wilayah ini sekian ratus tahun lama yang dikuasai oleh Romawi, maka di tangan kaum muslimin kembali berhasil diselamatkan. Lalu kemudian setelah itu lepas di masa perang salib, lepas lebih dari 80 tahun ya kawasan Al-Aqsa ini dikuasai oleh orang-orang Nasrani, gitu kan? Ya, maka berhasil kembali diambil oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan pasukannya waktu itu. Nah, sekarang kalaulah kawasan tersebut berada dalam kekuasaan Zionis Yahudi, maka tidak menutup kemungkinan dan bisa insya Allah kita ambil kembali berada dalam kekuasaan kaum muslimin agar kita bisa beribadah. Karena Rasulullah juga menegaskan, la tushaddur rihalu illa ila salasat masajid, tidak begitu dianjurkan untuk ya, melakukan perjalanan kecuali pada 3 masjid, Al-Masjid Aqsa, Masjidil Haram ya, Masjidil Haram, Masjid hadza, kata Rasul, masjidku ini yang ada di Nabawi, Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Baik, sebuah peristiwa yang tidak masuk akal ya, karena ukuran atau jarak dari Makkah ke Al-Quds ya, tidak kurang dari 1200 km ya. Rasanya sangat-sangat mustahil kalau ada yang melakukan perjalanan teman-teman sekalian dalam satu malam waktu itu ya, dan dengan secepat itu dari Makkah menuju ke Al-Quds dalam satu malam dan PP ya, pergi pulang. Nah, jadi bukan sekali enggak ya. Tapi inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kalau kita renungkan ya, perjalanan baginda Rasulullah SAW ini bukan kali yang pertama dalam bentangan sejarah. Kita lihat misalnya kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis pada waktu itu. Ketika Sulaiman alaihissalam mengumpulkan bala tentaranya al-mala ya, para penguasa pada waktu itu, dan kemudian menyambut kehadiran Ratu Bilqis yang akan datang dari Yaman menuju ke Palestina di masa Sulaiman alaihissalam, maka Sulaiman memberikan semacam challenge ya, kepada pengikutnya ya, man ya'tini bi arsyiha, siapa yang bisa mendatangkan arsy sehingga sana Ratu Bilqis yang ada di Yaman ujung selatan bagian Jazirah Arab ya, menuju ke bagian utara Jazirah Arab di daerah Palestina. Itu kan dari ujung ke ujung ya. Man ya'tini bi arsyiha, siapa yang bisa mendatangkan arsy-nya sehingga sananya. Maka dikisahkan ada Ifrit ya, Ifritun minal jinni yang mengatakan ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, saya bisa mendatangkannya sebelum Anda berdiri dari tempat tidur. Kata jin Ifrit sebagaimana diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an yang surat 27 surah An-Naml ayat 39 dan ayat yang ke-40. Maka ditantang lagi oleh Sulaiman, siapa lagi yang bisa mendatangkan lebih cepat? Maka disebutkan oleh Allah, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab, ya, seorang laki-laki staf ahli, mungkin ahli IT pada waktu itu, kemudian mengatakan ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk, saya bisa mendatangkan sehingga sana Bilqis itu sebelum yartadda ilaika tarfuk, ujung mata Anda berkedip, ting, udah nyampe. Nah, jadi dan itulah yang kemudian terjadi. Nah, jadi kalau kita mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj dengan alasan tidak masuk akal, bagaimana dengan kisah Sulaiman ini? Yang juga dalam hitungan lebih cepat dari Isra dan Mi'raj. Kalau Isra dan Mi'raj itu kan satu malam, ada hitungan jam. Tapi kalau perpindahan ya, singgasana Ratu Bilqis menuju ke istana Sulaiman itu dalam hitungan an yartadda ilaika tarfuk, berkedip mata udah nyampe ya. Nah, dulu mungkin rasanya mustahil sangat, tapi hari ini mungkin sudah mendekati logika
Bagaimana kita hari ini, teman-teman sekalian ya, mau mengirim foto sekali enter, klik udah nyampe. Mau ngirim uang juga demikian, tinggal dalam hitungan menit, detik malah, udah nyampe. Nah, jadi bisa aja di suatu saat dengan kecanggihan teknologi dan kemajuan dunia informasi, saya yakin suatu saat seseorang atau manusia tiba pada titik bisa memindahkan benda-benda padat dalam waktu hitungan enter, klik, gitu ya. Jadi sama seperti sekarang kalau kita mengirim KTP, tidak perlu pos lagi, tidak perlu aplikasi yang lain lagi ya. Cukup ya di foto oleh WA, diproses dalam hitungan menit gitu kan, kemudian sudah dikirim ke tempat yang lain dan diprint dengan benda yang sama. Artinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini teman sekalian bukan hal yang mustahil bagi Allah dan sangat mudah terjadi jika Allah berkehendak. Maka berangkatlah Rasulullah SAW pada malam hari itu. Peristiwa ini dari Makkah menuju ke Al-Quds disebut dengan Isra, dan dari Al-Quds ini Yerusalem ya, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan nabinya Muhammad SAW ke langit. Dikisahkan dalam banyak riwayat, misalnya dalam kitab Safi Rahman Al-Mubarakfuri, bagaimana pada setiap tangga, setiap langit tersebut Nabi bertemu dengan para nabi sebelumnya. Nabi Muhammad di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima dengan Nabi Harun, di langit keenam dengan Nabi Musa, dan di langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim. Dan kemudian setelah itu baginda Rasul menaik ke Sidratil Muntaha, ke Baitul Ma'mur ya, dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapat oleh baginda Rasul, dan inilah hikmah tertinggi dari peristiwa ini, Nabi mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Nah, ini awalnya ya. Maka turunlah baginda Rasul SAW dan tiba di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya Muhammad, kata Nabi Musa, wahai saudaraku, apa yang engkau dapatkan dari Tuhan? Nah, kita bersyukur ya. Untung waktu itu Nabi Musa ini kepoan gitu ya, pengen tahuan. Coba kalau ngelos saja tuh ya, udah nyampe ke kita 50 kali sehari semalam kita sholat ya. Apa yang kau bawa dari Tuhan? Ya, kata Rasulullah, kami diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Oh, kata Nabi Musa alaihissalam, balik lagi ya, minta keringanan dari Tuhanmu, fa inna, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Saya ini pengalaman, kata Nabi Musa, ngurusin Bani Israel, engkau tidak akan mampu menyuruh umatku. Maka naiklah Rasulullah menghadap Allah, minta keringanan, dikurangin 5, turun lagi. Kata Musa, berapa kurangnya? 5, jadi 45. Bolak-balik sampai 9 kali, dan terakhir tinggal 5 kali. Ya, kalau mau menurutkan nasihatnya Musa, ya, beliau tetap meminta kepada Muhammad, menyarankan agar kembali kepada Allah, meminta keringanan. Tapi kata Rasul cukup. Maka sampai hari ini teman sekalian, sholat yang kita laksanakan sehari semalam 5 kali. Namun demikian, insya Allah pahalanya tetap 50 kali. Sebab di kulli hasanatin, ya, setiap satu kebaikan bi asyri amsalihha, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi kalaupun kita sholatnya 5 kali sehari semalam, insya Allah ya, pahalanya juga 50, karena dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sebagaimana puasa juga, puasa Ramadan sebulan ya, dilipat gandakan 10 menjadi 10 bulan. Makanya kita dianjurkan melaksanakan saum Syawal 6 hari ya, setara dengan 2 bulan atau 60 hari. Maka lengkaplah siapa yang melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia puasa seperti orang yang berpuasa setahun penuh 12 bulan. Nah, karena pahalanya 10 kali lipat. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil sebagai penutup dalam video ini tentang hikmah Isra dan Mi'raj. Pertama adalah ujian keimanan ya, dengan kejutan yang tidak masuk akal, dan ini bukan yang pertama bagi para nabi. Pada Nabi Musa kita menemukan kejutan itu berupa tongkat bisa jadi ular. Pada Nabi Ibrahim kita menemukan kejutan itu berupa api yang tidak membakar dirinya. Pada Nabi Sulaiman kita menemukan mukjizat itu, kemampuan Sulaiman berbicara dengan banyak hewan dan seterusnya. Jadi bukan hal yang baru, bukan hal yang aneh bagi kita. Yang kedua,
mempertegas kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan salah satu mukjizat dan bukti bahwa Muhammad adalah betul-betul rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dan ini paling penting, ujian bagi kaum muslimin dulu khususnya dan kita juga hari ini. Di mana kita harus mengimani sesuatu yang mungkin menurut logika sederhana kita tidak masuk akal, tapi karena yang menuturkan Allah, yang menceritakan Allah dituturkan oleh Rasulullah, maka kita berharap menjadi seperti Abu Bakar yang membenarkan Rasulullah. Bahkan ketika Abu Jahal menyampaikan hal ini kepada Abu Bakar, beliau mengatakan, lebih dari itu saya percaya. Kan itu wajar kalau Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq, orang yang membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau tidak pernah diam, tapi selalu move on, bergerak. Beliau pergi ke Taif ditemani putra angkat Rasulullah, Zaid bin Harithah. Bagaimana kisah detailnya kita akan bahas di video berikutnya, insyaallah. Saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi taala.